Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiyanti dengan NIM 20321118. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Tenaga Kependidikan. Dosen pengampu Dr. Fridianto, MPD. Pendahuluan. Pada dasarnya, peningkatan mutu pendidikan sudah sejak lama dibicarakan oleh para pelaku pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, realitas dan bukti epik yang kita lihat di lapangan telah menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah. Titik berat pembangunan pendidikan masih ditekankan pada upaya untuk meningkatkan mutu. Konsekuensi logis dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah perlunya peningkatan kualitas secara keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, komponen pendidikan berupa sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, para pemimpin lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian yang serius terhadap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, bukan hanya guru, kepala sekolah, dan karyawan, tetapi juga para siswa, wali siswa, dan masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kurang maksimalnya peran guru terhadap penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memainkan perannya secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Karena dengan kesiapan SDM lah yang akan mampu membawa lembaga pendidikan tetap survive dan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Kajian pustaka. Materi yang dibahas yaitu materi A, pengertian manajemen sumber daya manusia (SDM). Materi B, mutu pendidikan. Materi C, mutu sekolah. Materi D, peningkatan mutu pendidikan. Materi E, perencanaan sumber daya manusia. Materi F, perencanaan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia (SDM). Istilah sumber daya manusia yang disingkat dengan SDM adalah istilah bahasa Inggris Human Resource. Kata human diindonesiakan berarti manusia untuk kata benda, atau manusiawi untuk kata sifat. Sedangkan kata resource singular berarti sumber, seperti sumber air. Kata daya merupakan kata tambahan yang mempunyai arti kekuatan atau power. Dalam The Community English Indonesia Dictionary, Dr. Randis Peter Salim, MA, mengatakan bahwa resource adalah sumber daya, yang berarti sumber dari daya atau kekuatan. Jadi, sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia (MSDM) Human Resource Management adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya. Mutu pendidikan. Edward Salis berpendapat bahwa mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pendidikan merupakan masalah pokok yang menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras. Mutu pendidikan merupakan hal yang terpenting yang harus diperhatikan, karena mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur sebuah sekolah berkualitas atau tidak.
Sekolah dikatakan bermutu jika mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Bahkan suatu negara dikatakan maju jika mutu pendidikannya pun maju. Ketika rakyat di suatu negara sadar akan pentingnya pendidikan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih banyak, sehingga dapat menciptakan suatu karya-karya baru yang berkualitas. Sebaliknya, jika mutu pendidikan suatu bangsa rendah, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara yang kurang maju. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran atau proses belajar mengajar dapat dicapai melalui pengembangan atau pembinaan kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan hal yang terpenting dalam suatu lembaga pendidikan. Tanpa adanya tenaga pendidik, mustahil sekolah akan berjalan dengan baik. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia meliputi 1. Standar kompetensi kelulusan 2. Standar isi 3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 4. Standar proses 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pembiayaan 7. Standar pengelolaan dan 8. Standar penilaian pendidikan. Mutu pendidikan merupakan upaya pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Mutu pendidikan difokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Ada 3 faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain: kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar. Kedua, mutu proses belajar yang mendorong siswa untuk belajar secara efektif. Dan 3, mutu keluaran atau output dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan nilai-nilai. Mutu sekolah. Pengertian secara konvensional biasanya menggambarkan karakteristik suatu produk seperti formasi, performance, keadaan, reliability, digunakan, fase of us, estetika, estetik, dan sebagainya. Pada pendidikan lembaga atau organisasi sekolah harus merencanakan program sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau peserta didik untuk mencapai mutu. Manajemen sekolah dapat memberikan harapan, kebutuhan, dan kepuasan kepada pelanggan pendidikan dapat dikatakan sebagai sekolah bermutu. Bernardi dan Russell mengidentifikasi 6 peran penting mutu, yaitu A. Meningkatkan reputasi sekolah. B. Menurunkan biaya. C. Meningkatkan pangsa pasar. D. Berdampak internasional. E. Menunjukkan pertanggungjawaban produk. F. Mewujudkan mutu yang dirasa penting. Peningkatan mutu sekolah. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan, serta sumber daya selebihnya seperti peralatan, bahan, uang, dan sebagainya. Sedangkan input perangkat lunak yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya suatu mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi persiapan yang dilakukan terhadap input, maka makin tinggi pula input dalam lembaga yang tersedia. Proses pendidikan merupakan perubahan suatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro, sekolah atau madrasah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan akan keputusan, proses pengelolaan terhadap sebuah kelembagaan, proses dalam pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan proses-proses yang lain yang sedang berlangsung. Sebuah proses akan dikatakan memiliki mutu yang tinggi apabila pengkoordinasian dan penyelesaian serta
Pemanduan input sekolah antara lain guru, siswa, kurikulum, dan faktor yang mendukung lainnya berjalan dengan harmonis, sehingga menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Proses mendorong dan memotivasi minat belajar siswa, serta benar-benar mampu memperdayakan peserta didik. Output pendidikan merupakan kinerja kepala sekolah. Kinerja sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur terhadap kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya pada saat berlangsungnya sebuah proses dalam lembaga pendidikan. Khusus yang berkaitan dengan mutu output, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dapat dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah, terkhususnya prestasi belajar, menunjukkan pencapaian tinggi dalam prestasi akademik oleh siswa baik berupa nilai, karya ilmiah, dan lomba akademik, serta prestasi non-akademik seperti iman, takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Peningkatan mutu pendidikan menekankan pentingnya peran sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, peran orang tua, serta masyarakat dalam meningkatkan suatu hasil pendidikan. Manajemen peningkatan mutu dalam dunia pendidikan dapat disebut mengutamakan belajar atau peserta didik atau program perbaikan sekolah yang kemudian dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan pada dasarnya merupakan inti dari manajemen, karena perencanaan membantu mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dalam perencanaan yang baik, memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan perencanaan SDM. Ini merupakan hal yang esensial dan dalam manajemen sumber daya manusia, MSDM, karena perencanaan akan selalu menjiwai berbagai kegiatan MSDM yang lain, seperti rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi, pemberian kompensasi, dan sebagainya. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ini ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Dalam lembaga pendidikan, khususnya di sekolah, perencanaan SDM di bawah kendali langsung kepala sekolah dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan adalah manajemen tenaga pendidik, yaitu guru, dan manajemen tenaga kependidikan, yaitu pegawai dan karyawan tata usaha atau TU. Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh, yaitu 1. Mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. 2. Mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. 5. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Dan 6. Menginformasikan secara terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Perencanaan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan suatu organisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka tujuan organisasi tidak tercapai. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang berlangsung saat ini.
Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas suatu pendidikan. Dengan adanya manajemen sumber daya yang baik di suatu lembaga pendidikan dapat menjadikan kemajuan di lembaga tersebut. Penyebab rendahnya mutu pendidikan diantaranya pengelolaan pendidikan yang kurang profesional dan rendahnya mutu sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah guru. Rendahnya mutu guru dapat dilihat kelayakan guru mengajar. Dunia pendidikan, dukungan manajemen sumber daya manusia harus kuat dan komitmen kepada pemimpin yang merupakan hal mutlak untuk keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Strategi yang dapat digunakan di dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. A. Melakukan rekrutmen guru dengan cara membuka iklan. B. Menempatkan the right teacher on the right job. C. Mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada guru yang senior, kompeten, dan memiliki kemampuan. D. Memberikan bimbingan kepada guru-guru.
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.